Shalom saudara, ada satu isu mubasir yang kembali digembar-gemborkan di akhir-akhir ini, yaitu tentang persepuluhan. Ini menjadi satu tren saat ini dibicarakan oleh banyak orang. Saudaraku, sebenarnya yang saya amati adalah bagian dari fobia, yaitu ketakutan yang berlebihan sehingga menjudge tentang persepuluhan yang dianggap para pelaku adalah tidak sesuai dengan Alkitab. Apakah benar? Saya tidak akan membahas secara arti kata dan lainnya, tapi saya melihat secara utuh dari Alkitab, saudaraku. Persepuluhan adalah salah satu saluran berkat Tuhan yang dialirkan ke rumah Tuhan dalam kegerakan rumah Tuhan. Termasuk di dalamnya persembahan pembangunan, persembahan sukarela, persembahan derma, dan juga persembahan-persembahan yang lainnya. Itu tercatat dalam Alkitab dan dilakukan oleh orang percaya di zaman bangsa Israel dan diteruskan dengan baik oleh gereja mula-mula hingga saat ini. Jadi alasan penolakan terhadap persepuluhan sebenarnya adalah pendapat yang timpang. Walaupun disajikan berbagai alasan, salah satu contohnya bahwa orang Israel tidak lagi melakukan persepuluhan. Apa hubungannya kita dengan orang Israel? Karena buktinya Israel sendiri menolak Tuhan Yesus. Jadi yang ada adalah fobia dari orang-orang tertentu. Mereka begitu merasa alergi dengan persepuluhan tanpa alasan yang alkitabiah, tetapi alasan yang sengaja dialkitabiakan. Sudah jelas di dalam Alkitab, ternyata persepuluhan hanyalah salah satu dari saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Giat-giatnya pekerjaan Tuhan dapat terlaksana melalui saluran-saluran itu. Tapi mengapa hanya persepuluhan yang disoroti, yang disalahkan, yang diupayakan untuk di-stopkan? Kenapa bukan yang lain juga yang ada digunakan dalam gereja? Bukankah semua itu terbawa dari perjanjian lama yang kemudian kita pakai dalam perjanjian baru dalam semangat untuk mengasihi Tuhan? Saya melihat fobia ini muncul karena pertama, ingin viral. Suatu konten yang begitu menggemparkan, begitu menggoyangkan, begitu mengusik akan membuat seseorang menjadi viral dan itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Yang kedua ialah iri hati. Karena dulu mungkin dia sebagai anak buah dari seorang gembala yang tidak mendapat persepuluhan atau perpuluhan itu. Sehingga itu membuat dia menjadi fobia, menjadi jengkel dan mencari alasan untuk menyalahkan perpuluhan. Yang ketiga adalah sok menyuarakan suara kenabian. Mereka bangkit seolah mereka adalah orang-orang benar, orang-orang super dan menyalahkan gereja Tuhan yang menerapkan persepuluhan. Memang mungkin mereka melihat ada penyalahgunaan dalam penggunaan persepuluhan. Ada orang-orang kelihatan kaya begitu luar biasa, begitu lengkap dengan segala kebutuhan mereka, baik mobil, rumah, dan hal lain. Mereka begitu senang, sedangkan masih banyak jemaat yang susah. Artinya, sang gembala bisa menerima kenikmatan, kekayaan, kelimpahan. Ternyata jemaat yang memberikan persepuluhan masih tinggal di tempat yang rewot, ataupun tinggal di kos-kosan, ataupun di tempat sewa yang sangat sulit, harus berjalan kaki atau juga merasakan penderitaan yang lain akibat kekurangan. Mungkin itu membuat bangkitlah para nabi-nabi yang begitu luar biasa untuk menegur gereja tanpa dasar yang tepat. Yang keempat, mengapa fobia? Karena mereka salah memahami tentang saluran berkat Tuhan yang mereka kira hanya persepuluhan saja itu yang disoroti, tetapi yang lain juga ternyata ada di dalam Alkitab dan dilakukan dengan begitu luar biasa oleh orang-orang percaya pada Tuhan. Saudaraku, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu sebenarnya mencatat tentang persembahan hidup yang seutuhnya. Pembuktian persembahan hidup yang seutuhnya dapat dibuktikan melalui persepuluhan, melalui derma-derma yang lain, persembahan sukarela yang lain, persembahan pembangunan, dan juga persembahan-persembahan dalam model lain yang mungkin tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi oleh hikmat Tuhan itu dilakukan oleh kita. Dengan demikian, kita melihat semua saluran berkat Tuhan yang datang ke gereja untuk kegerakan pelayanan, baik itu persepuluhan dan juga yang lainnya, itu bukan keharusan. Bukan sebuah keharusan yang terpaksa dilakukan, tetapi itu sebuah keharusan yang berbentuk sukacita atau panggilan jiwa untuk kita lakukan. Dengan demikian, bagi mereka yang mengelola persepuluhan atau perpuluhan itu harus bertanggung jawab
atau juga dengan saluran-saluran berkat yang lain, semuanya perlu dikelola dengan bertanggung jawab, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan tertipu dengan mereka yang sementara mengalami fobia perpuluhan. Itu adalah cara setan untuk menggerogoti kegerakan gereja. Terus maju. Tuhan berkati. Shalom.